Deki boleh pimpin kita dalam doa. Di basic training online EF4G yang pertama di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati untuk fasilitator kita yang akan membawakan materi, Kak Andi. Apa yang akan terjadi dalam hidup Anda 20 atau 30 tahun ke depan? Nah, orang yang tidak punya tujuan yang benar itu pasti akan mengalami kehampaan. Dia akan bimbang dan dia juga pasti akan tersesat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga jangan heran banyak anak-anak muda atau banyak orang yang tidak punya tujuan hidup. Mereka hidup seolah-olah mereka hidup sendiri dan tidak tertib, tidak disiplin, tidak punya tujuan. Hidup mereka amburadul. Apa yang mereka lakukan seenaknya saja, sehingga kehidupan mereka tidak berdampak dan tidak jadi berkat bagi diri mereka, tapi juga bagi orang lain, termasuk bagi keluarga. Ya, nah EF4G hadir untuk membukakan kepada anak-anak muda usia 14 sampai 25 tahun, bagaimana sebagai anak muda, sebagai anak remaja, kita harus memberi hidup kita, menjalani hidup kita di masa remaja dan di masa muda ini, supaya dimanapun kita ada, kita betul-betul menjadi anak muda, anak remaja yang berdampak, yang menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi negara. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Saraisang, dan ini menurut pendapat saya, kalau misalkan ada yang salah, mohon diperbaiki. Jadi pendapat saya, orang yang mengikut Kristus, yang menjadi penjala manusia itu tentunya berbeda. Kenapa? Karena orang yang menjadi yang akan dijadikan untuk menjala manusia itu tentunya berdampak bagi orang lain. Nah, berdampaknya tentunya ke hal yang positif, tentunya untuk juga merangkul mereka dari hal-hal yang tidak baik menuju ke hal-hal yang baik, tentunya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Kalau menurut kita, mengikuti Yesus dengan menjadi penjala manusia itu sama. Tapi menurut kita nih Kak, kenapa sama? Karena ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, artinya kita juga harus menjadi penjala manusia. Dan itu memang perintah Tuhan. Charlie. Ya. Coba. Karena kalau orang mulia itu yang lebih mudah mau tarik dalam toples itu adalah pasir, kemudian batu kerikil, selanjutnya batu besar. Itu kalau batu besar itu pun kalau bisa masih muat. Batu besar yang paling besar, jadi dia taruh di yang pertama, kemudian menyusul kerikil, kemudian ya pas mau taruh dia akan mengisi sela-sela dari batu-batu itu yang ada, sehingga kalau dalam satu toples itu dia boleh mengisi semua. Begitu. Orang harus mengubah dulu terampai diri. Orang harus siap diubahkan, supaya orang juga siap untuk mengubahkan orang lain. Mari kita bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur karena berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa menyelesaikan basic training online yang pertama kita. Kita sama-sama akan berefleksi tentang hal-hal ini.
terang kan bercerita tentang tujuan hidup. Nah, kata terang udah diskusi sama-sama itu pasti kalau kata mau bilang sebagai orang Kristen, terang bisa saja memiliki tujuan masing-masing karena terang kata terang ke depan pasti terang suka yang terbaik. Terang dengan kata lain terang nyenak mau stagnan di tempat ini terus dan pasti suka mau maju ke depan, keluar dari zona nyaman atau apapun itu. Namun kembali lagi terang lihat apakah itu berkenan dengan kehendak Allah yang diciptakan for orang di tujuan di dunia ini. Orang bagaimana? Apakah mungkin ketika orang melakukan orang tujuan, orang ada orang harapan dalam hidup ini, mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin orang nanti akan kecewa atau apapun. Karena dari awal orang senyenda minta dulu petunjuk Tuhan, orang cuma berpikir tentang orang tujuan. Oh ini kita suka ini, pokoknya ini tetap ini dan ini. Orang nyenda dia kata tuh, oh ini maksud Tuhan. Mungkin Tuhan boleh tarik orang ke tujuan lain karena Tuhan lebih tahu orang hidup, orang diciptakan ke dalam dunia ini kan ingat lagi tuh kalau orang diciptakan ke dalam dunia ini untuk kembali lagi kepada Dia, maksudnya untuk jadi kemuliaan, untuk jadi pujian. Jadi nggak apa-apa menetapkan tujuan, namun harus lagi istilah konfirmasi lah, istilah minta hikmat supaya selaras dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Awal tadi dari nomor 1 tentang apakah sebagai orang Kristen apakah orang boleh menetapkan tujuan. Nah, jadi di sini orang meneladani Yesus. Kenapa meneladani Yesus? Yesus saja sebagai Tuhan dia punya tujuan, yaitu memuliakan Allah. DP tujuan yang lain apa? Mati di kayu salib untuk orang semua. Nah, masa pun orang saja manusia nak punya tujuan. Yang tadi juga ada mau tambahkan bahwa orang kalau nak memiliki tujuan pasti betul Kak bilang tadi. Orang akan stuck, orang yang akan berjalan dong. Nah, ketika orang punya tujuan ini yang mendorong orang untuk berjalan ke muka. Nah, orang masuk ke pertanyaan kedua di sini. Ketika orang memiliki tujuan, apakah tujuan itu positif atau enggak? Nah, di nomor 2 sini kan datanya bagaimana mengetahui apakah tujuan itu berasal dari Tuhan atau dari diri sendiri. Kalau dari orang kelompok tadi, orang dapat diskusi kalau yang berasal dari kehendak Tuhan, kadang kan orang manusia berencana tuh, orang punya tujuan dong. Tapi orang punya tujuan itu kadang didasari orang keegoisan. Oh kita mau bersaksi misalnya, tapi kita bersaksi, kita punya tujuan bukan for memenangkan jiwa, tapi cuma for mau orang lain mau lihat tapi jago mau bicara. Itu kan orang ada tujuan, tapi orang punya tujuan bermaksud yang biasa. Nah di sini untuk memiliki tujuan yang besar, orang tujuan yang bagus, jadi orang mesti memiliki fokus yang benar, yaitu ketika orang melakukan sesuatu hal, orang mesti didasari dengan fokus, oh kita mau lakukan ini for Tuhan. Apapun yang kita backing, itu for Tuhan, bukan for kita, bukan for orang lain, tapi for nama Tuhan dimuliakan. Nah, kalau nomor 3 Kak, seperti apakah nampaknya tujuan yang didorong oleh iman? Kalau dari kita sih pribadi, ketika kita mau bikin sebuah tujuan, tapi hidup, kita doakan dulu, Tuhan apakah ini tapi tujuan ini betul atau ada salah dang. Nah, nanti di situ iman dang, orang iman Tuhan, nanti Tuhan yang still. Orang bisa lihat dari orang keadaan, kalau memang betul-betul kehendakan ya pasti mau jadi. Kalau nyanda ya pasti akan mau jadi. Jadi begitu Kak. Oke, terima kasih Kevin. Ya, silakan kelompok 3. Ya, orang dari kelompok 3. Jadi orang baru bahas sampai nomor 3, Kak. Nah, kalau nomor 1 itu, apakah sebagai orang Kristen kita boleh menetapkan tujuan? Kalau orang ada bahas tadi, orang setuju, orang bilang boleh. Nah, nomor 2, bagaimana mengetahui apakah tujuan itu berasal dari Tuhan atau diri sendiri? Orang ada bahas tadi, kalau misalnya orang tujuan itu tidak berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan orang di tempat yang lain. Misalnya kalau orang tujuan mau masuk di fakultas bahasa Inggris, tapi Tuhan tidak izinkan orang di situ, maka Tuhan akan menempatkan orang di tempat yang lain. Nah, terus orang juga ada hikmat dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita kalau misalnya orang tujuan itu salah dan juga harus berpatokan kepada Injil. Nah, nomor 3 itu seperti apakah nampak tujuan yang didorong oleh iman? Kalau menurut orang itu tujuan yang didorong oleh iman itu ketika tujuan itu menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan kita
harus berdampak kekal. Dan tujuan yang berdampak kekal itu adalah melakukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, bagaimana orang mau ikut teladan Yesus kalau orang sendiri tidak tahu siapa Yesus? Nah, tujuan yang didorong oleh iman itu adalah bagaimana kita menyadari posisi kita, identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Tujuan yang didorong oleh iman itu adalah tujuan yang didasarkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita boleh tetapkan ke tujuan kita, tapi ingat, tujuan kita tidak boleh berlawanan dengan tujuan Allah. Orang boleh tetapkan tujuan, tapi begitu orang tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah dalam orang hidup, maka Tuhan akan terus tarik orang supaya orang tetap berjalan pada rel yang benar. Ingat, jika tujuan kita terarah dengan benar kepada Tuhan, ya, kita tidak akan keluar rel. Meskipun kita hilaf karena keinginan kita, ya, kedagingan, keegoisan kita, kita akan kembali kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat. Karena kita tahu bahwa bagaimana kita mencapai tujuan tidaklah begitu penting dibandingkan dengan mengapa kita melakukannya. Karena tadi itu kayak bilang, kalau bagaimana orang boleh belajar, skill orang boleh ikut training. Mungkin habis ini ngoni di-upgrade, minggu depan di-upgrade jadi coach, dan seterusnya sampai jadi fasilitator. Itu boleh dibelajar. Tapi mengapa? Itu adalah alasan pendorong kita, motivasi kita untuk mau melayani Tuhan, untuk hidup sebagai anak-anak terang dimanapun kita berada. Maka tetaplah melangkah, ingat tangan Tuhan yang pegang, bukan tangan Kak Andi. Bukan tangan papa dan mama. Bukan tangan hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Tapi tangan Tuhan yang pegang. Dia tidak akan melepaskan kita. Seperti biasa Kak selalu ingatkan bentuk masa depanmu hari ini. Dia penciptamu harus bersukacita karena hidup. Predikat Evangelism Day. Kabarkan Injilnya. Di satu sisi kita butuh pertolongan Tuhan, tapi di sisi lain kita menutup mata terhadap apa yang Tuhan mau kita kerjakan untuk orang lain. Ya, di satu sisi kita menolak melayani Tuhan, tapi di sisi lain kita mau supaya Tuhan memberkati kita. Ini ironis. Teman peserta yang mengikuti kegiatan basic training online ini selama 6 hari. Nah, jadi teman-teman silakan teman-teman ceritakan kesaksian teman-teman, bagaimana teman-teman sebelum mengikuti kegiatan ini, lalu apa yang teman-teman dapat dalam kegiatan ini, dan komitmen teman-teman ke depan. Ya, nah karena mengingat waktu, 3 orang saja ya yang menceritakan kesaksian. Ayo, ada yang mau volunteer? Ya, Kak. Oke. Ya, jadi bagaimana Kakak sebelum mengikuti kegiatan ini, apa yang Kakak dapat dalam kegiatan ini, dan juga komitmen Kakak ke depan. Sebelumnya nggak ada wasiat ini, minta mobil apa. Cuman tapi perasaan awal sebelum ikut kelas, kita kan pernah di PI metode EE, kan kita lihat dong, ternyata bagus dong untuk mau ikut EE begini. Ini DP penginjalan ini perlu ditekankan dong, karena dalam perang gereja saja itu so kurang DP penekanan Injil. Kita suka dong. Jadi sama dengan yang untuk orang DPI bagi kita suka memberitakan Injil. Tapi ini orang udah bilang dong kalau suka join orang di EE. Nah, orang sama-sama diperlengkapi. Cuma waktu itu kita masih sibuk. Kita berpikir mau penginjilan mesti mau diperlengkapi dong. Kita belajar sendiri. Kan kita biasa kalau mau belajar apa-apa itu otodidak. Nah, harus orang mau ajari. Kita berpikir, siapa kan mesti mau apa? Kita lihat kok ada traktat, kita boleh mau baca, kita boleh mau hafal. Nah, setelah Dasaran yang orang itu. Sementara kita ikut pelatihan, ternyata kita ada sadar ada hal-hal yang
hal-hal baru yang kita boleh dapat pelajari yang ada di traktat biru. Misalnya orang mau menginjil orang, ternyata itu tidak sembarang. Sembarang orang langsung bilang, "Oi, percaya Pak Yesus. Ini ngana yakin nak pasti masuk surga?" Kaki datang langsung mau tanya begitu. Nah, di sini kan kalau di kelas ini orang diajari ada di metode dan cara pendekatannya. Oh, kita belajar pendekatan itu orang tuh tanya dulu nih. Orang penama ada kerja apa begitu. Bangun dulu. Kalau biasa orang bilang basa basi, Kang. Basa basi dulu baru langsung ke Injil. Nah, langsung dang. Nah, jadi itu yang kita senang, yang boleh kita belajar dang. Tapi komunikasi dengan orang di situ kita boleh mau lebih kembangkan. Jadi terima kasih buat kakak yang membimbing, mungkin kadang tidak sesuai dengan TPW waktu BPA karena kita 5 mahasiswa. Kita ucapkan banyak terima kasih buat Kak Brigita dan Kak Deki. Terima kasih Kak. Ya oke, Kak Kevin, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Ayo silakan Faresa. Jadi Kak, kalau boleh mau jujur, kita sebelum IKO ini ada keinginan mau jadi penginjil gitu. Cuma nentau mau mulai dari mana, nentau mau DP. Kita orangnya susah aja susun kata-kata tuh Kak. Jadi nentau mau bilang apa. Kemudian satu kali kita ada lihat tapi temang, dia lagi ada di sini. Dia bahas status tentang tuling yang pendaftaran itu Kak. Kita awalnya berpikir oh nak mungkin tuh kita mau dapat terima soalnya DP kuota terbatas tuh kalau tidak salah Kak tuh hari. Cuma tapi oke lah Iko Jo, nggak apa-apa kok tambah ilmu. Cuma kita nggak berharap mau masuk dan ternyata Renan tak masuk. Kungan banyak yang kita pelajari setelah setelah kita mengikuti ini, kita banyak yang kita pelajari sama dengan bagaimana orang mau memulai pertemanan dengan orang yang orangnya tidak kenal, bagaimana orang mau berbagi tentang orang pengalaman sebelum mendapatkan anugerah, setelah orang dapat ini cerita-cerita luar biasa dari sini, bagaimana orang boleh mau berbagi Pak teman-teman. Aku mau bilang terima kasih Pak TW Coach Kak Fiona dengan Kak Tessa. Terima kasih sabar mau bimbing kita sampai sekarang. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu Pak Tessa itu. Oh iya, selamat ulang tahun Kak Tessa. Sarangnya. Makasih. Ya oke, terima kasih Faresa. Wah, Faresa luar biasa ya, ingin menjadi seorang penginjil. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya terang dengar kesaksian dari satu orang lagi ya, dari Kak Vindi. Dari Kak Vindi. Terima kasih. Dan kesaksian dari sebelum ikut training sampai saat ini penutupan. Nah, Vindi kesaksian itu ini sangat bersyukur sekali bisa ikut ini training. Karena apa? Waktu Vindi di PI oleh Kak Erik, Vindi berpikir, Tuhan, bagaimana kita mau PI orang? Vindi ingin tahu bagaimana mau PI, begitu toh. Dan Vindi juga ingin Vindi keluarga diselamatkan toh. Jadi Vindi cari bagaimana Kang mau cerita ini, mau mulai dari mana? Sebenarnya dengan Kak Faresa tadi mau mulai dari mana? Jadi Vindi karena Vindi yang suka lihat pendeta Ezra Soru video YouTube, Vindi lihat di situ ada juga Injil. Nah, di saat Injil itu juga Vindi sedengar Pak, apalagi Vindi kok Papa itu suka dan juga Baba dengar yang Injil begitu kok Vindi bilang begini Vindi beritakan Injil mulai lewat dari video pendeta Ezra Soru video. Bilang, Pak coba dengar ini. Pak begini Kang. Nah, kong Bapak puji Tuhan juga. Vindi Bapak tahu iman yang menyelamatkan itu hanya dengan percaya, tapi tidak dengan perbuatan. Situ Vindi bersyukur sekali. Tapi Vindi juga berpikir
bagaimana kalau aku dapat orang dan mungkin tuh selalu film maksud iko lihat kok ini video tapi puji Tuhan Melisa kata panggil Vin ikut training tuh waktu lalu sempat mau ikut cuman Vini terlambat dalam mendaftar. Vini mendaftar itu mulai hari pertama jadi ya so lewat tarik DP momen. Nah puji Tuhan juga di saat ini Vini diberikan kesempatan boleh ikut ini. Jadi Vini setahun Vini boleh diperlengkapi bagaimana Mbak PI dan Vini juga diperlengkapi bagaimana bagaimana terang mau Mbak PI orang itu mulai dari persahabatan juga teladan Kristus. Dan Vini juga berterima kasih Pak Vini Coach, Kak David dengan Kak Angie sangat luar biasa bisa melatih Vini dan juga tidak lupa juga Pak Melisa, makasih juga so bantu dan juga kepada ini teman kata satu kelompok Kak Brian yang kan juga semangat dalam satu kelompok dan begitu. Dan terima kasih juga kepada kakak coach yang semua. Perjalanan atau materi-materi yang teman-teman lewati, tidak sedikit juga tantangan dan kendala, baik itu jaringan, cuaca, ada yang sampai mati lampu, ada yang sampai cari tanpa jaringan yang ekstrim, mesti kanal hujan, kanal angin, demi untuk mau ikut ini kegiatan. Dan bersyukur hari ini adalah hari yang terakhir orang boleh selesaikan. Inilah kami, putuslah kami Tuhan.